Halo comrade, selamat datang di Alaranawi Channel, di mana ketakutanmu akan menjadi kenyataan. Bersiaplah untuk menghadapi horor yang tidak akan pernah kamu lupakan. Apakah kalian siap untuk mengetahuinya? Pasang headset and stay focus. Akhir dekade 1970-an, nama Dice Budiarsi mencuat di dunia mode tanah air. Ia memenangkan kontes Ratu Kebaya dan Ratu Kacamata pada 1977. Wajahnya terpampang di majalah, parasnya disebut-sebut mirip Ken Dedes, simbol kecantikan wanita Jawa. Namun, popularitas Dice bukan hanya karena kecantikannya. Ia juga dikenal sebagai peragawati yang berani tampil, anggun, sekaligus dekat dengan kalangan elit dan hidupnya glamor. Dice adalah lambang kesuksesan dan gaya hidup metropolitan. Malam itu, warga sekitar Jalan Dupa, Kalibata, Jakarta Selatan menemukan sebuah Honda Accord putih terparkir dengan mesin masih menyala. Saat diperiksa, tubuh seorang perempuan muda bersandar tak bernyawa di kursi pengemudi. Ia adalah Dice Budiarsi. Tubuhnya dipenuhi 5 luka tembak di bawah telinga, dada, pundak, ketiak, dan juga punggung. Pola tembakan ini menunjukkan keahlian dan bukan sekedar serangan spontan. Kematian ini mengejutkan publik. Seorang model ternama dibunuh dengan sadis di tengah Jakarta dengan gaya eksekusi yang seolah profesional. Polisi menemukan selongsong peluru kaliber 22 di lokasi kejadian. Senjata jenis ini lazim dipakai untuk tembakan presisi. Namun, sejak awal penyelidikan penuh tanda tanya. Apakah ini motif pribadi atau politik? Karena Dice diketahui dekat dengan beberapa tokoh penting. Gosip menyebut ia kerap diundang ke lingkaran elit Orde Baru. Ataukah ini ancaman rahasia? Karena ada desas-desus bahwa Dice
menyimpan sesuatu yang bisa mencoreng nama besar. Bahkan kabarnya ia tengah hamil. Apakah mungkin ini rekayasa? Banyak saksi yang enggan berbicara dan setiap arah penyelidikan yang menyinggung nama besar selalu berujung buntu. Beberapa bulan setelah kejadian, polisi menetapkan Muhammad Sirajuddin alias Pak D sebagai tersangka. Ia merupakan mantan anggota TNI berpangkat rendah sekaligus dukun yang pernah menjadi konsultan spiritual Dice. Motif yang dituduhkan, Pade gagal memenuhi janji untuk menggandakan uang 10 juta milik Dice. Di bawah interogasi keras, ia mengaku, namun belakangan mencabut keterangannya dan menyebut pengakuan itu diperoleh lewat penyiksaan. Meski bukti fisik lemah, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Banyak pihak menilai kasus ini sengaja diarahkan kepadanya agar berhenti di level bawah. Kasus Dice lebih dari sekedar pembunuhan seorang pragawati. Ia merefleksikan hubungan kompleks antara glamor dunia mode, kekuasaan, dan misteri politik Orde Baru. Hingga kini, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Siapa sebenarnya dalang dibalik eksekusi profesional itu? Apa rahasia yang disimpan Dice hingga membuat nyawanya terancam? Benarkah tersangka yang dipenjara hanyalah kambing hitam? Dice Budiarsi meninggal muda, namun namanya terus hidup dalam sejarah kriminal Indonesia. Setiap kali kasus ini dibicarakan, bayangan tentang seorang model cantik yang ditemukan tewas di dalam mobil putihnya kembali mengingatkan di balik gemerlap dunia hiburan bisa tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Oke, comrade. Terima kasih telah menemani dalam cerita horor kali ini. Tulis di kolom komentar apabila kalian mempunyai cerita atau pengalaman tentang hal-hal misteri atau horor. Siapa tahu cerita kalian akan kami ceritakan di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian ingin melihat lebih banyak cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya jika kalian berani.